Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk memulai hari ini, gimana? Semangat pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi, 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 luar biasa. Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester 2. Adapun materinya kita akan belajar pelajaran yang ketujuh, yaitu Ayo Belajar Al-Quran. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.2, memahami pesan pokok surat Al-Ikhlas. 4.2.1, siswa dapat melafalkan surah Al-Ikhlas dengan jelas dan benar. Serta KD keterampilan yang kedua yaitu 4.2.2, siswa dapat menghafal surat Al-Ikhlas dengan jelas dan benar. Setelah anak-anak mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan yang pertama, siswa dapat melafalkan surat Al-Ikhlas dengan jelas dan benar. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan jelas dan benar. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Iya, kita kemarin belajar tentang doa sebelum belajar dan doa setelah belajar. Oke, masih ingat ya doanya? Nah, untuk itu sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Karena materi kita Ayo Belajar Al-Quran, coba siapa di sini yang tahu apa itu Al-Quran? Iya, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Jadi sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kita bernyanyi dulu. Nah, nadanya di sini senang, di sana senang ya. Oke, tapi kita rubah liriknya dengan membaca Al-Quran. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Lagi ya, kita bernyanyi bersama. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Yeay! Anak-anakku yang pintar dan salihah, siapa yang di rumah suka mengaji? Atau yang sudah sekolah TPQ? Oke, kalau begitu coba kita perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Anak-anak yang pintar dan solih-solihah yang di rumah, coba tebak barusan di padang pupus membaca surat apa? Ada yang tahu? Iya, surat yang baru dibaca oleh di padang pupus adalah surat Al-Ikhlas. Masih ingat tadi yang dibaca ada berapa jumlah ayatnya? Iya, ada 4 ayat. Nah, surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 4 ayat. Al-Ikhlas itu berarti atau memiliki arti Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu. Siapa yang ingin pintar membaca Al-Ikhlas seperti di padang pupus? Oke, ayo kita sekarang mencoba melafalkan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus somad. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, sekarang kita dibaca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo sekarang kita belajar melafalkan surat Al-Ikhlas. Ditirukan ya. Sekarang mencoba melafalkan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana anak-anak sekalian? Mudah kan belajar melafalkan surat Al-Ikhlas? Nah, nanti agar kita bisa menghafalkan, kita harus mengulang, membacanya berulang kali. Tiap pagi, tiap siang, sore hari, ataupun malam hari, jangan pernah bosan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka lama-kelamaan kita akan hafal. Setelah kita membaca surat Al-Ikhlas bersama, nah sekarang kita akan belajar tentang pesan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu memiliki arti Allah Maha Esa. Coba kita pelajari artinya ya. Untuk ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus somad. Hanyalah Allah tempat kita bergantung.
yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Untuk ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Jadi pesannya dalam surat Al-Ikhlas ini, Allah menyuruh kita agar kita mengesahkan Allah, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya kepada Allah yang Maha Esa untuk meminta pertolongan. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah tempat memohon dan meminta. Dia tidak beribu dan berbapa, Dia tidak berputra dan diputrakan. Tidak ada yang menyamai Dia, Dialah Allah yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, jadi apa pesan surat Al-Ikhlas yang disampaikan Allah kepada kita? Iya, Allah menyuruh umat manusia agar kita percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tempat kita bergantung, dan Allah tempat kita meminta pertolongan. Allah tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Untuk tugas di rumah, yang pertama, 1. Sebutkan pesan pokok surat Al-Ikhlas. Nanti jawabannya ditulis dalam buku catatan agama Islam. Kemudian nanti bisa difoto dan dikirimkan. Tugas yang kedua yaitu tentang melafalkan surat Al-Ikhlas. Nanti tugasnya anak-anak bisa mengisi kolom checklist membaca surat Al-Ikhlas berikut ini. Nanti kalian bisa mengisinya dengan tanda centang. Saya sudah hafal surat Al-Ikhlas ayat pertama. Kalau sudah, centang. Dan untuk tugas yang menghafalkan surat Al-Ikhlas, nanti anak-anak bisa menghafalkan di rumah. Nah, dengan cara direkam dalam bentuk video. Nanti videonya juga dikirimkan. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Bu Guru sampaikan anak-anak bisa memahami dan selalu tekun untuk belajar di rumah. Kemudian jangan lupa, meskipun kita belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Mari kita tutup belajar kita pada hari ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam.
Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Sorry, it's DJ.